Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, ini terus terang saya tidak begitu paham bagaimana bisa asuransi ABRI, ini istilah zaman dulu ya untuk TNI. Zaman jadul ya. Zaman dulu, zaman Orde Baru. Itu logikanya kalau saya pikir, walaupun saya tidak tahu pasti di dalamnya, harusnya kan nilai-nilai disiplin, nilai-nilai keteraturan di kemiliteran juga melekatlah kepada pengelolaan dana pensiun TNI, Polri, dan pegawai sipil Kemenhan. Tetapi kok kemudian bisa seperti ini, bisa kebobolan kalau saya bilang. Bagaimana Bang? Ya sebetulnya ASABRI ini dilindungi, diproteksi dengan peraturan perundang-undangan yang sangat ketat. Yeah. Terakhir itu ada peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2015 ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Disebutkan di sana kepesertaan ASABRI ini wajib bagi seluruh prajurit TNI, Polri, dan juga pegawai negeri sipil di Kementerian Pertahanan dan pegawai negeri sipil di Polri. Oke. Itu sudah diatur di sana. Nah, ada 5 program yang dijalankan oleh ASABRI itu. Yang pertama itu jaminan hari tua. Yang kedua itu jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga itu jaminan kematian. Yeah. Keempat itu pensiun. Jadi uang pensiun Polri TNI pun dikelola oleh ASABRI ini. Atau dengan kata lain, ASABRI ini sangat diproteksi karena apa? Karena untuk melindungi para prajurit kita yang hidupnya saja sudah mengorbankan jiwa dan raganya. Kita lihat sekarang ini faktanya, prajurit TNI di hari tua pun sengsara. Karena itu dibentuklah asuransi ini. Nah, korupsi terhadap hak dari prajurit-prajurit yang di kalangan bawahnya itu sangat sangat sedih kita melihat kehidupan mereka. Kita mengutuk itu. Karena itu korupsi yang fantastis ini harus dikelola juga secara fantastis. Dikelolanya oleh siapa? Oleh KPK. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi harus berada paling depan untuk mengusut kasus ini. Sementara ini siapa yang mengusut dugaan korupsi ini Bang? Di ASABRI? Belum. Belum ada? KPK baru meminta informasi terkait dengan pengawasan atau audit yang dilakukan oleh BPK. Karena satu-satunya lembaga di Republik ini yang bisa menentukan kerugian negara itu kan BPK. Nah, kenapa kita mengusulkan KPK di depan, bukan yang lain? Kita lihat, kalau kepolisian di depan untuk mengusut ASABRI ini ada konflik kepentingan. Karena anggota polisi dan juga pegawai negeri sipil di kepolisian itu juga menjadi peserta asuransi ini. Kalau Kejaksaan Agung yang dikedepankan untuk mengusut ini, Kejaksaan Agung saja belum selesai mengusut Jiwasraya. Gitu. Karena itu pilihan rasionalnya itu memang KPK harus di depan untuk mengusut kasus ini. Dan memang nilai potensi kerugian negara itu fantastis, 10 triliun itu fantastis. KPK itu, tugas KPK itu berdasarkan Undang-Undang 30 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang 2019 itu kan mengusut kasus-kasus korupsi di atas 100 miliar ya. Gitu. Jadi kalau melihat ini sebetulnya siapa yang harus paling bertanggung jawab? Yang pasti kan di dalam asuransi ABRI ini ada komite investasi atau orang-orang yang mengelola bagaimana menginvestasikan dana-dana ini. Tapi kan mereka juga harusnya juga diawasi lagi. Ini siapa Bang? Ya kalau pengawas menurut undang-undang itu kan ada 2 ya. Yang pertama itu secara struktural atau ex officio itu adalah Kementerian Pertahanan. Yang kedua itu Kementerian Keuangan. Tentu secara teknis di sini Kementerian BUMN harus terlibat karena itu secara teknis tentang ke BUMN-nya. Karena ASABRI ini BUMN? Ya, ASABRI itu BUMN. Kalau melihat ini kemudian siapa yang harus segera menemukan penyimpangan kalau memang benar ada? Karena saya agak heran juga kalau kemudian benar yang dikatakan Pak Mahfud ada potensi kerugian 10 triliun, jangan-jangan bisa lebih. Kemudian tidak ada penegak hukum yang sudah menangani kasus ini, kan aneh sekali Bang. Ya antara 2 sih. Sudah pernah mendengar ada kasus itu. Tapi pura-pura tidak dengar. Karena kasus yang sama itu hampir terjadi di tahun 2007 ya.
ketika itu ada kerugian negara sekitar 300 miliar. Di mana itu? Di Asabri. Tetap di Asabri juga? Tapi pada saat itu diproses secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Oh. 2 orang bertanggung jawab terhadap kasus itu sudah dipenjara ya. Oleh yang menangani pada saat itu Kejaksaan Agung. Nah, kita berharap kasus yang berpotensi kerugian 10 triliun ini juga harus diusut tuntas dan yang mengusutnya harus KPK. Pertanyaan berikutnya adalah begini Bang, kalau kemudian ini adalah asuransi dan plat merah. Tadi Bang Godes katakan yang berwenang adalah Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Keuangan plus Kementerian BUMN. Tetapi kan kalau di industri keuangan ada juga otoritas jasa keuangan. Ini apakah pengawasannya kurang atau seperti apa Bang? Ya OJK itu kan mestinya terkait dengan teknis yang terkait dengan teknis keasuransiannya yang berhubungan dengan keuangan. Tetapi secara struktural ex officio-nya itu pengawasan itu di bawah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan karena itu perintah undang-undang. Setelah ada kejadian ini kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang ini kan KPK sudah meminta informasi ke Badan Pemeriksa Keuangan. Kita ketahui Badan Pemeriksaan Keuangan itu salah satunya institusi yang bisa menentukan adanya kerugian negara. Dan kita yakin Mahfud MD seorang menteri koordinator tidak mungkin asal bicara tanpa mendapatkan informasi-informasi yang valid. Nah, tentu pertanyaannya banyak sekali pertanyaan di sini. Mengapa Mahfud menyampaikan itu secara terbuka, tidak melakukan konsolidasi di dalam dulu? Atau memang karena ini ingin menjalankan perintah Presiden Jokowi untuk membongkar seluruh korupsi yang ada. Memang kita tahu bahwa korupsi yang terjadi saat ini seperti asuransi Jiwasraya misalnya korupsi masa lalu. Saya tidak tahu apakah Asabri ini bagian dari persoalan masa lalu atau tidak. Karena itu di dalam editorial tadi disebutkan jangan sampai pengusutan ini dianggap sebagai balas dendam sehingga ada pemimpin yang baper gitu ya. Oh, ada yang berpikir seperti itu. Kalau melihat ini kan sebenarnya begini Bang, kalau saya terus terang sangat kasihan kepada para pemegang polis. Seperti kasus Jiwasraya, banyak sekali pensiunan juga walaupun di situ adalah pensiunan pegawai sipil begitu ya. Itu yang kemudian mengalami kerugian yang paling besar karena ada dugaan korupsi ini. Demikian juga saya kira di Asabri ini. Kalau begitu, apakah memang kemudian negara bisa dalam tanda petik menyelamatkan dulu uang para pemegang polis, para peserta asuransi di Asabri ini, atau memang ya harus menunggu proses hukum? Karena selagi kita berbicara, selagi kasus ini berproses, kan ada juga yang harus menerima manfaat asuransinya itu. Ya, kita harus katakan bahwa disinilah ada diskriminasi antara sistem perbankan dan asuransi. Kalau di sistem perbankan itu kan negara menjamin, ada jaminan negara atas uang nasabah dengan jumlah tertentu. Dengan jumlah tertentu ya. Yang kemudian nanti dibayarkan LPS ya, lembaga penjaminan simpanan. Pertanyaannya, adakah jaminan terhadap asuransi? Walaupun asuransi, katakanlah perusahaan itu plat merah, tidak ada. Karena itu memang sangat kita perlu berempati kepada para pemegang polis Jiwasraya maupun Asabri kalau tidak bisa mampu dibayarkan hak-hak mereka. Karena itu mestinya negara itu mengambil alih kewajiban itu. Karena ini perusahaan plat merah dan juga menyangkut nasib rakyatnya sendiri. Lapindo saja bisa ditanggulangi oleh negara gitu. Kenapa terhadap Jiwasraya maupun nanti Asabri itu tidak ditanggung oleh APBN? Ini kan pertanyaan yang membuat kita miris sebetulnya. Yang banyak juga ditanyakan orang, juga banyak yang minta tolong ditanyakan ini Bang Gaudens kepada saya, adalah setelah kejadian-kejadian ini, apakah kemudian hanya menangkap orang-orang yang kemudian nanti harus bertanggung jawab, tanpa kemudian melakukan perombakan sistem khususnya pengawasan, atau memang benar-benar pemerintah siapapun itu ya, Kementerian Pertahanan kalau di Asabri, Kementerian Keuangan atau otoritas jasa keuangan benar-benar kemudian mengubah sistemnya atau memastikan orang-orang yang menjalankan sistem itu bisa dipercaya. Karena kalau tidak ya kita maaf kata bodoh sekali Bang melakukan terus-terusan kesalahan seperti ini. Bagaimana Bang Gaudens? Ya mestinya sih ada 2 hal yang dilakukan secara bersamaan dan serentak. Yang pertama itu penegakan hukum, tetapi kan penegak hukum itu tidak boleh membuat airnya keluh.
Oh, Dalam pengertian jangan sampai mematikan perusahaan itu sendiri. dilokalisir dulu begitu ya Dilokalisir masalahnya. masalahnya. Artinya persoalan hukumnya tetap ditegakkan, tetapi pada satu sisi tentang bisnis dari perusahaan itu sendiri tidak boleh dimatikan karena itu harus disehatkan perusahaannya. Iya, iya. Nah, siapa yang bertugas menyehatkan? Kalau kita lihat sistem pemerintahan, mestinya Menteri BUMN yang bertugas untuk menyehatkan Jiwasraya maupun Asabri ini. Oh, tapi kan pengawasannya juga tetap, kan BUMN tidak punya pengawasan langsung di situ, Bang. Apakah kemudian Kemenhan, Kementerian Keuangan di kasus Asabri ini bisa kemudian ya sudah BUMN saja yang membersihkan, kan tidak fair juga, Bang? Jiwasraya maupun Asabri sebagai BUMN tentu melekat di bawah Kementerian BUMN secara teknis operasional ya. Tetapi pengawasan khusus untuk Asabri menurut undang-undang itu adalah Kementerian Keuangan dan Pertahanan. Karena itu tentu pertanyaannya apakah tidak bisa dimodifikasi atau diamandemen peraturan perundang-undangan sehingga kewenangan untuk memeriksa ini juga atau kewenangan untuk mengawasi ini juga melibatkan OJK misalnya. Komunikasi soal atau sosialisasi soal masalah ini menjadi sangat penting karena sekarang sudah mulai beredar simpang siur informasi terkait dengan penanganan kasus Jiwasraya dan Asabri. Bagaimana itu bisa dilakukan, kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Goden, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Pinang, Ibu Maimunah. Bu Maimunah, selamat pagi. Halo? Ibu Maimunah, selamat pagi. Halo? Kelihatannya masih belum bisa tersambung, kita akan coba lagi nanti beberapa waktu kemudian Anda bisa terus menyatakan pendapat Anda nanti pemirsa. Bang Gaudens, kalau melihat yang terjadi sekarang itu tadi Abang sempat katakan negara harus hadir untuk menjamin. Tapi kan kalau seperti ini nanti akan ada yang mengatakan begini Bang, loh kok enak banget. Yang menyalahgunakan mungkin misalnya komite investasinya, ada oknum-oknum pengelolanya, tapi terus kemudian negara yang notabene uangnya datang dari kita rakyat itu harus menalangi orang-orang yang memang tidak benar ini. Itu bagaimana, Bang? Iya, yang dirugikan ini kan rakyat juga ya. Kita tahu misalnya Jiwasraya itu paling banyak itu pegawai negeri sipil di pelosok-pelosok. Di daerah NTT sana itu di pelosok-pelosok itu hampir semuanya itu ikut Jiwasraya. Dan mereka lah yang pertama kali merasakan dampaknya Jiwasraya ini ketika di bulan Oktober misalnya mestinya polisi itu jatuh tempo tidak bisa dibayar dan sampai sekarang itu tidak bisa mencairkan uangnya. Semuanya diserahkan ke Jakarta. Bagaimana mungkin orang di pelosok sana itu harus datang ke Jakarta yang untuk mengurus pencairan asuransinya. Ini kan sesuatu yang tidak adil. Karena ini tidak adil, ketidakadilan itu bukan kesalahan dari nasabahnya. Karena itulah negara wajib menyelesaikan persoalan. Bukan berarti kemudian menerima kesalahan ataupun tindakan lancung yang dilakukan para pengelola. Makanya perlu dipilah-pilah. Terkait dengan proses hukumnya tetap harus diusut. Dan sekarang ini kan Kejaksaan Agung. Walaupun menurut saya di Kejaksaan Agung itu terlalu berlama-lama untuk menyelesaikan Jiwasraya ini. Kita akan coba dengarkan lagi pemirsa Metro TV, Bang Gaudens. Kita sudah terhubung kembali dengan Ibu Maimunah di Tanjung Pinang. Bu Maimunah, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bu Maimunah, bagaimana Bu pendapat Ibu? Ini tidak lama atau bahkan kita masih mengikuti proses di kasus Jiwasraya, sekarang ada lagi kasus di Asabri nih. Bagaimana Bu? Ya, saya sebagai mantan pegawai Kemenhan mendukunglah atas langkahnya Pak Mahfud MD. Mudah-mudahan. Ibu mantan pegawai Kementerian Pertahanan maksudnya Bu? Siap. Oh, oke. Ibu berarti terkena tidak dampak ini atau memang sudah tidak ya, sudah selamat begitu Bu ya? Kebetulan ya saya sebetulnya merasakan juga. Cuma selama ini saya harus kemana gitu kan. Saya memang pensiun belum lama. Ya Bu. Jadi saya mendukunglah program Pak Mahfud MD. Mudah-mudahan bisa terungkap semuanya gitu.
Oh, mendukung supaya kemudian ini dituntaskan begitu ya Bu Maimunah ya? Siap, siap. Bu, sebetulnya kalau yang lalu-lalu itu terindikasi tidak, terendus tidak Bu bahwa kemudian ada sekarang kasus di Asabri sebesar 10 triliun ini, jangan-jangan kalau saya curiga bahkan bisa lebih Bu. Ini sudah terlihat, terasakan tidak oleh peserta Asabri seperti Ibu Maimunah? Saya sudah merasakan, cuman ya kita sebagai orang kecil ya, gimana nggak bisa Tidak bisa bersuara begitu Bu? mengungkapkan gimana caranya gitu. Oh, tapi pensiun ataupun asuransi Ibu bisa dicairkan ya Bu ya? Bisa dicairkan. Karena kebetulan juga saya masa kerja kan hampir 41 tahun. Oh. Dengan hati nurani saya kayak kalau saya ya bukan nggak saya terima. Selama 41 tahun kalau boleh tahu Bu, menerima berapa Bu? 54 juta. 54 juta itu sudah semua atau nanti akan ada lagi bagian berikutnya? Enggak? Nggak ada, itu aja. Oh, oke. Iya. Dan itu memang di laporannya itu memang sudah tertulis sebesar itu ya Bu ya? 54 Saya itu? kurang paham juga kalau masalah itu berapa nilai yang harus dianukan. Oh, oke. Jadi intinya Ibu mendukung supaya pengelolaan dana asuransi Asabri ini bisa lebih baik begitu ya Bu Maimunah ya? Iya, siap, betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Maimunah Ya, di Tanjung sama-sama. Pinang, Kepulauan Riau. Selamat pagi. Di belakang Ibu Maimunah ada Pak Mauhalizar di Aceh. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gauden. Selamat pagi Pak Mauhalizar, silakan Pak. Ya, sebenarnya korupsi fantastis seperti ini sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan mungkin sejak Indonesia belum merdeka. Cukup banyak sudah sebenarnya komisi atau institusi anti rasuah dibentuk mulai dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan lain-lain. Bahkan juga tumbuh banyak ormas atau aliansi-aliansi yang juga katanya fokus pada pemberantasan korupsi. Menurut kami, korupsi di Indonesia ini terjadi karena terlalu lama negeri ini berpredikat sebagai negara ketiga atau negara berkembang, yang mana biasanya di negara yang berpredikat seperti ini, praktek korupsi itu terjadi dengan suburnya. Jadi Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif negeri resmi negeri ini harus menghukum mati para perampok yang sudah sangat teramat berbahaya ini, karena bisa membuat sistemik yang akhirnya bisa membuat negara ini kolaps. MA juga harus mengungkap aktor yang lebih besar lagi. Apalagi asuransi ini adalah plat merah. Jadi kalau direktur atau direksinya saja bisa korupsi triliunan rupiah, ada kemungkinan direktur yang di atasnya juga korupsi lebih dari itu. Jadi mungkin sedikit lagi Bung Leo, setelah terungkapnya korupsi fantastis ini, kami meyakini masih ada fantastis lainnya yang bisa saja lebih fantastis dari fantastis yang sudah terungkap saat ini. Jadi untuk itu MA atau KPK dan kepolisian dan lain sebagainya, mohon tunjukkan kepada rakyat bahwa kalian bekerja. Oke, terima kasih Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Mauhalizar ada Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Ibu Agustina, selamat pagi. Halo, selamat pagi Metro. Selamat pagi Bu Agustina. Silakan Bu, singkat padat saja. Silakan. Kita apresiasi dengan kepemimpinan Pak Jokowi di periode ini ya. Kayaknya lebih greget memang. Apresiasi buat Pak Mahfud dan Pak Erik, maju terus pantang mundur. Jadi kita sekarang melihat Pak ya, kita ketahui seperti Bapak tadi mengatakan bahwa dari dulu itu semua institusi punya pengawas. Punya badan pengawas. Mereka kerja apa? Mohon maaf kalau kasar sedikit kita bicara. Mereka kerja apa? Kita ada pengawas internal di setiap institusi. Pengawas eksternal adalah masyarakat, LSM, dan sebagainya. Jadi tolonglah gunakan amanah itu dengan baik. Nah sekarang kita lihat, maaf ya Pak, saya sebagai seorang perempuan. Dahulu kita sering dengar, itu badan pengawas datang katanya bukan periksa-periksa. Malah di servis ABCD, sampai kadang-kadang disebut perempuan. Tutup mulut, nggak tahu apa dikerjakan. Jadi kalau sekarang ke depan, Pak Jokowi tegaskan saja. Para pengawas bikin fakta integritas. Ke depan kalau mereka masih ada sesuatu, pengawasnya juga harus diperiksa.
Jadi seperti itu Pak, jangan bikin malu perempuan dijadikan objek atau bagaimana. Baik. Tidak semua perempuan seperti itu toh? Ya. Baik, Bangsa ini ke depan harus maju, sudah kejar tayang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi. Di belakang Bu Agustina ada Ibu Upik di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi Bu. Pagi Bang Leonard dan Pak Genesius. Ini tumben nih cewek-cewek semua nih, Sri Kandi maju. Iya. Silakan Bu Upik. Bagus. Oke Pak, Bang ini tentang tentang korupsi yang fantastis ini saya merasakan sendiri ini. Bagaimana selain asuransi Asabri juga saya juga kepingin askesnya PNS ini bagaimana saya sebagai PNS itu dipotong bagaimana standby uang saya di sana tuh berapa sekarang diganti BPJS kan itu nggak ngerti tolong disentuh juga Pak Mahfud. Nah untuk menyikapi tentang Asabri ini kebetulan orang tua saya juga dari TNI itu saya merasa ini udah lama ini. Rasa-rasanya KPK, kejaksaan, apalagi kepolisian mana berani mengobok-ngobok institusi yang warnanya ada hijau, ada biru, ada abu-abu. Ini sebenarnya nggak boleh seperti ini. Saya tidak setuju sekali. Saya kepingin semuanya keadilannya ini kebagi seluruh Indonesia. Jadi kadang-kadang tuh ada rasa ewoh pekewuh untuk menyentuhnya. Kemudian saya juga kepingin ini sistematis sekali nih. Pak Mahfud bukan aspun juga, nggak mungkin. Nah jadi tolong auditor-auditor ini mulai dari BPK, BPKP ya, itu semuanya itu dimaksimalkan. Jadi ada MOU, kalau memang ada seperti ini, indikasinya bagaimana, MOU antara Menteri Keuangan, Menteri tentang preventif. Ini kan sudah lama ini. Mungkin udah akarnya kemana-mana nih Asabri ini gitu loh. Kan kantong-kantong mereka tuh udah anteng aja deh gitu loh. Saya sendiri waktu itu ngaklaim punya orang tua saya sendiri itu kita kayak pengemis gitu loh. Dan jumlahnya tidak tahu tiba-tiba seperti ibu yang tadi Ibu Maimunah itu dialamin ribuan PNS, ribuan TNI itu merasakan kayak pengemis kalau setiap ke Asabri tanpa ada pembuka. Padahal dia punya. Terus Pak, ini maaf Pak, saya kepingin juga Pak di Taspen Pak. Saya sendiri kan pegawai negeri. Ini kan dia punya anak perusahaan, perusahaannya itu PTPN. Dia anti macet, nasabahnya anti macet karena dipotong. Ini perlu dibongkar juga ini. Ada apa semuanya? Baik. Terima kasih Ibu Upik di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Ibu Upik. Kita akan membahas pendapat dari para pemirsa, tapi selepas jeda Bang Godias dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi pagi ini. Bang Godias, tadi ada 4 penelepon dan semuanya prihatin, kemudian juga meminta supaya ini diusut tuntas, lalu dicegah lagi supaya hal yang serupa tidak terjadi lagi. Bagaimana Bang? Ya, korupsi itu sebuah fakta ya. Kita tidak bisa menutup-nutupi. Memang tragis gitu ya. Ketika Orde Baru, korupsi itu di bawah meja gitu. Pada saat era reformasi itu korupsi itu dan meja-mejanya sekaligus diambil gitu. Tidak lagi di bawah meja tapi mejanya pun diambil gitu. Itu artinya ada peningkatan terkait dengan korupsi. Kita lihat kerugian itu kan katakanlah Jiwasraya itu sekitar 13 triliun mulai dari tahun 2000 berapa gitu. Sudah lama? Ya, 10 tahun lalu lah gitu, 10 tahun lalu. Tiba-tiba sekarang muncul dengan Asabri sekitar 10 triliun. Jangan-jangan besok-besok yang lain juga. Ada lagi? Karena tadi itu Ibu Upik bilang, bagi kami pegawai negeri sipil ada Taspen. Ya apa kabarnya Taspen misalnya. Nah hal-hal seperti ini ada kekhawatiran. Nah ini yang paling penting ini. Ada kekhawatiran di kalangan masyarakat yang juga adalah pemegang polis asuransi lainnya tentang nasib kepastian dari polis mereka. Karena itu tidak ada cara lain memang pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan ini, terutama membayar mereka yang sudah jatuh tempo gitu. Polis-polis jatuh tempo itu harus dibayar oleh negara. Kalau tidak, keberadaan trust orang itu semakin kurang gitu. Nah,
asuransi, perbankan itu kan modal utama itu kan kepercayaan. Betul. Orang menyimpan uang, bayangin Iya. kerja keringat 24 jam, uangnya disimpan di bank, uangnya disimpan di asuransi. Tanpa takut sedikit pun orang. Itu berarti ada kepercayaan. Iya. Nah, kalau kepercayaan itu hilang, itu berarti meruntuhkan seluruh sendi-sendi perbankan dan asuransi di Indonesia. Itu yang tidak boleh terjadi. Kalau kemudian sudah nanti misalnya kita berprasangka baik bahwa pemerintah akan masuk, para pemegang polis baik di Jiwasraya maupun Asabri akan bisa menerima haknya. Kemudian para pelaku yang lancung ini sudah dihukum. Bagaimana memperbaiki sistem ke depan, Bang? Karena mungkin ada beberapa orang mengatakan khusus Asabri karena ini terkait dengan institusi militer, tidak terlalu banyak orang yang berani untuk mencari tahu apa yang terjadi sesungguhnya di dalam. Ini bagaimana, Bang? Ya, kita percaya penuh bahwa KPK itu bisa melakukan itu. Walaupun kepolisian mestinya bisa ya, tetapi kan kepolisian itu dalam struktur itu kan menjadi anak bungsu, dia selalu takut pada yang sulung. Iya, abangnya. Karena itu supaya tidak ada ewu pakewuh yang dibilang Ibu Upit tadi, memang KPK kita harus dorong untuk menangani kasus Asabri ini. Sehingga problem kesalahan itu kan untuk menemukan kesalahannya, bukan hanya mencari orang yang salah, Betul. tetapi kesalahan pengelolaan. Yang terjadi selama ini kan baik di Jiwasraya maupun di Asabri ini kan problem investasi, ada kesalahan investasi. Kasus tahun 2007 misalnya, bagaimana ada namanya Heri dan Subarda yang sudah dihukum itu membeli properti-properti yang sebetulnya tidak layak invest. Gitu. Nah, kita khawatir hal yang sama juga terjadi di Jiwasraya. Dan memang terbukti di Jiwasraya kan seperti itu, ada problem investasi, ada problem pembelian saham gitu, hal-hal yang mestinya bisa dicegah kalau sejak dini itu dilakukan pengawasan. Pengawasan inilah yang tidak terlalu terlihat gitu. Tadi ada yang mengatakan Bu Agustina, pengawas itu ngapain aja begitu? Kalau memang begini, ya harusnya pengawas juga diusut. Itu bagaimana, Bang? Biasanya pengawas itu kan ketika menjadi persoalan itu selalu yang ditunjuk tuh manajemennya. Sama lah, komisaris itu kan begitu juga di mana-mana ya. Ketika terjadi persoalan, yang disalahkan itu kan manajemen perusahaannya. Baik, kita ikuti saja nanti bagaimana perkembangan kasus ini juga supaya jangan kita keburu lupa ya bagaimana penanganan kasus Jiwasraya dan Asabri. Kita harapkan ini bisa memberikan manfaat bagi khususnya pemegang asuransi.